Dapat teman-teman perhatikan, ini di atas, inilah rambatan ruwet teman-teman ya. Yang kami maksud rambatan ruwet di sini dengan keterbatasan lahan, ini awalnya kami liarkan ya, terus kami pruning teman-teman ya. Ini cuma di area, kalau ini diukur teman-teman ya, area yang ditempati oleh pohon ini 1,5 kali 1,5 teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel sayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mau sharing salah satu varian kami ya, yang kemungkinan jadi alternatif bagi teman-teman yang memiliki lahan sempit tapi ingin menanam pohon anggur. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur. Dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen, kami menyediakan konsultasi. Baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya. Ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, pemirsa setia channel Pak Eko Project, pada kesempatan kali ini kami mau sharing ya salah satu varian andalan di tempat kami teman-teman ya, yaitu anggur impor jenis Tamaki atau sebenarnya ini namanya Neo Muscat atau Nemas teman-teman ya. Dan varian ini adalah salah satu varian dari Jepang teman-teman ya, dari Jepang yang sangat produktif sekali di Indonesia ya, karena sudah banyak sekali varian dari Jepang yang masuk di Indonesia teman-teman ya, namun tidak semuanya dapat produktif sebagus di tempat asalnya. Salah satunya juga Saint Muscat teman-teman ya, karena beberapa waktu yang lalu ada juga pekebun anggur Saint Muscat, atau beliau ini adalah salah satu spesialis jenis Kyoho dan Saint Muscat dari Jepang ya, dan beliau singgah di Indonesia dan kebetulan juga singgah di kebun kami sharing banyak ya. Dan tentang varian ini di Jepang sudah ditinggalkan teman-teman ya, sudah jarang yang membudidayakan anggur jenis ini di Jepang karena banyak jenis-jenis baru yang lebih produktif, lebih bagus di sana, termasuk Kyoho, Saint Muscat, dan lain sebagainya ya. Namun di Indonesia jenis Jepang satu ini masih jadi primadona para pecinta anggur impor. Kenapa? Karena mudah sekali dibudidayakan, mudah sekali berbuah teman-teman ya, dan memiliki produktivitas yang tinggi. Pada kesempatan kali ini kami tunjukkan teman-teman ya, ini adalah pohon kami, Tamaki ya, atau Nemas. Ini berusia kurang lebih sekitar 2 tahun teman-teman ya, karena ini di pot ya. Dapat teman-teman perhatikan di bawah ini adalah bak teman-teman ya, bak beton di bawah ini diisi media ya. Dan ini pohonnya, ini kami kelupasi di kulitnya teman-teman ya, di kulitnya kami kelupasi supaya bisa mencegah adanya kutu perisai yang menghimbab pada pohon teman-teman ya, karena kutu perisai itu juga sangat bahaya. Kalau hinggap di pohon itu dia salah satu kutu penghisap ya, jadi dia akan menghisap cairan baik itu di pohon, di daun maupun di tangkai buah biasanya ya, baik batang yang masih hijau ataupun batang yang coklat. Jadi lama-kelamaan batang itu bisa kering, jadi harus diatasi teman-teman ya. Kembali lagi ke jenis yang sangat luar biasa sekali ini teman-teman ya, jenis Nemas Tamaki atau Neo Muscat ini teman-teman ya. Jadi awal mulanya jenis ini itu masuk di Indonesia dengan di tag nama Tamaki teman-teman ya, dan ternyata itu tagnya salah ya.
Jadi sebenarnya Tamaki itu adalah tag untuk benih Tamaki teman-teman ya. Sudah ada juga, sudah masuk di Indonesia benih Tamaki. Namun produktivitasnya tidak sebagus yang Tamaki KW ini teman-teman ya, atau Neo Muscat ini. Jadi tetap jadi primadona di kalangan pecinta dan pekebun anggur impor. Dapat teman-teman perhatikan, ini di atas, inilah rambatan ruwet teman-teman ya. Yang kami maksud rambatan ruwet di sini dengan keterbatasan lahan, ini awalnya kami liarkan ya. Kami liarkan, terus kami pruning teman-teman ya. Ini cuma di area, kalau ini diukur teman-teman ya, area yang ditempati oleh pohon ini 1,5 kali 1,5 teman-teman ya. Karena kemarin juga ada yang bertanya, Pak Eko, di tempat saya itu cuma ada lokasi 2x2, apakah bisa ditanami anggur dan dapat berbuah maksimal? Nah, ini adalah contoh bagi teman-teman yang ingin mengebunkan atau hanya sekedar koleksi saja ya, untuk penghias taman jenis yang dapat produktif di area yang lumayan sempit teman-teman, yaitu jenis Tamaki ini teman-teman. Ini di area 1,5 kali 1,5 meter itu dapat menghasilkan buah. Ini sebenarnya kemarin ada sekitar 35 dompol teman-teman ya. Namun kami sortir beberapa dompolan yang kecil, dan ini kami menyisakan sekitar 31 dompol teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah bagus ya. Dan untuk jenis ini teman-teman ya, jenis Tamaki ini itu dompolannya itu rapat teman-teman ya. Dompolannya itu sangat rapat sekali seperti ini ya, dompolannya rapat. Maka dari itu kalau menanam jenis ini jangan eman-eman untuk melakukan penjarangan. Kenapa? Kalau tidak dijarangkan ini nggak bisa besar teman-teman ya. Jadinya rawapet dan dempet-dempetan seperti itu mengakibatkan bisa menimbulkan adanya jamur gitu. Kalau jamur bisa gagal panen teman-teman ya. Jadi harus ditanggulangi ya. Penjarangannya juga agak banyak. Yang biasanya kami menjarangkan yang buahnya kecil daripada yang lain itu kami buang. Yang buahnya besar, lebih besar daripada yang lain juga kami buang. Dan juga gugusan buah yang berada di dalam dompolan. Biasanya di dalam dompolan sini ada teman-teman ya, gugusan buah di dalam ini sudah kami jarangin beberapa kali. Jadi sudah renggang-renggang seperti ini. Kalau seperti ini insya Allah bisa besar teman-teman ya, karena jenis ini sangat rapat sekali. Dan pengalaman kami di jenis ini teman-teman ya, jenis ini ketika kami lakukan GA3 ya, aplikasi GA3, giberellin acid teman-teman ya, jenis ini pertama tidak bisa lonjong ya, tidak bisa lonjong, dan yang kedua tandanya tetap tidak bisa panjang ya teman-teman ya. Itu sampai kami pernah melakukan eksperimen sampai overdosis teman-teman, jadi sampai bunganya itu gosong ya. Barangkali itu keterbatasan kami, tapi kami sudah tidak mau meriset ini lagi teman-teman ya. Kami sudah cukup puas dengan tanpa GA3, namun kami lakukan penjarangan. Barangkali kalau teman-teman yang penasaran ingin mencoba menjarangkan dan juga aplikasi GA3, barangkali teman-teman mendapat rumusan yang baru yang pas dengan varian ini, monggo. Nah, itu tadi menurut kami ya, eksperimen kami itu tanpa GA3. Nah, seperti ini. Ini jenis yang sangat produktif sekali. Oh iya, kemarin juga ada yang tanya, Pak Eko, untuk jenis Tamaki ini pruningnya di mana gitu. Nah, ini berdasarkan riset kami teman-teman ya, ternyata jenis Tamaki itu bisa dibuahkan di shot, namun dia suka dibuahkan itu pruning pembuahannya di batang coklat teman-teman, jadi batang tua ya. Jadi berbeda dengan jenis yang lain, kadang suka di batang muda, kalau ini lebih bagus di batang tua. Bahkan teman-teman foundation pruning itu kadang keluar bunganya ya jenis ini, karena sangat produktif sekali ya jenis Tamaki. Ini jenis yang sangat produktif sekali. Nah, seperti ini teman-teman, ini walaupun rambatannya ruwet seperti ini, namun buahnya banyak ya. Nah, ini bisa teman-teman contoh, dan kalau teman-teman ingin rapi ya dibentuk seperti tulang ikan, itu kalau para-para itu paling bagus teman-teman dan rapi ya. Namun kalau apapun modelnya teman-teman ya, apapun modelnya rambatan, apapun metode budidayanya, kalau anggur itu berbuah, insya Allah daya tariknya di situ ya. Karena kita kan menanam anggur itu ingin mendapatkan buahnya, walaupun daunnya subur sekali, rambatannya rapi sekali, tapi tidak buah kan juga tidak cantik ya. Jadi intinya di buah teman-teman ya. Nah, seperti itulah
yang ingin kami sharingkan. Dan untuk review ya, untuk review rasa itu kemarin sudah pernah kami buatkan ya. Teman-teman dapat menyaksikan di video yang ini teman-teman ya, yang ini kami juga dulu pernah men-sharingkan ya, karena jenis ini sangat primadona bagi pengunjung di kebun kami teman-teman ya. Kalau di atas ini adalah kebun riset. Ini adalah kebun awal-awal kami merintis karir di dunia anggur teman-teman ya. Di sini kebun riset, jadi rambatannya bermacam-macam. Kadang tidak rapi ya, karena di sini juga kami pergunakan untuk bank entres untuk membuat bibit-bibit yang berkualitas ya, yang nantinya kalau teman-teman menginginkan bibitnya, teman-teman bisa untuk menghubungi kami di nomor yang ada di video ini teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi menanam anggur itu harus tekun, pantang menyerah, tidak gampang putus asa teman-teman ya. Intinya kalau mati ya ditanami lagi, cabut tanami lagi. Kalau bermasalah, tanaman rewel, tidak maksimal pertumbuhannya, cabut tanami lagi ya. Gagal ya mencoba lagi. Nah itulah, menanam anggur harus pantang menyerah. Semoga menginspirasi. Demikianlah teman-teman video kami kali ini. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.